Nah, kalau kita lihat langkah-langkah Putin, ya, bagaimana dia berdiplomasi ketika Presiden Bush, bagaimana dia berdiplomasi ketika Obama, bagaimana dia berdiplomasi ke Korea Utara, ke Cina dan sebagainya, bahkan Turki, coba kalau kita lihat dalam kasus-kasus yang lama, Putin mendirikan masjid di Rusia, si Erdogan diundang nggak? Jadi memang dia sudah persiapan berdiplomasi. Tapi dia juga pengen tahu mana negara-negara ini yang bakal mendukung saya, mana negara-negara ini yang akan terlibat melawan saya. Saya ketemu sama wakil menteri luar negerinya loh ya, berdialog langsung, tatap muka. Ketika saya tanya, ideologi Anda masih komunis? Marah dia. Kalau kita menganalisa Putin dengan Presiden Ukraina, si Zelensky ini, kita harus lihat tokoh perorangannya. Ini satu orang sudah lama berkecimpung ya di bidang perang, intelijen dan sebagainya. Sementara ini komedian. Ini saya bukan membela Putin dan bukan membela Presiden Ukraina. Saya membahasnya dari aspek intelijen strategis. Ya. Saya lihat Putin itu lahir tahun 52 ya. Kemudian kalau Presiden Ukraina lahir 25 Januari tahun 78. Kalau dari perhitungan Cina, Putin adalah bersio naga. Sementara si Zelensky ini bersio ular karena belum masuk Februari. Jadi belum masuk belum masuk Simcia. Jadi baru bulan Januari dia termasuk sio ular. Sio ular berkepala kambing. Ya, sementara yang satu sio naga. Naga sama ular ya nggak pernah menang lah ular. Biar jangan basa-basi karena kita sudah kepotong setengah jam nih Pak Tobing. Langsung to the point tanpa tedeng aling-aling. Oke, lanjut. Di sharing ini aja Pak Paul, sharing screen-nya. Sudah Pak Santemar sudah bisa sekarang. Udah ya. Udah bisa. Pak Santemar. Yuk. Ya, udah bisa. Lanjut. Orang pengalaman berapa itu? Sebentar. Sebentar dulu Pak. Oke. Ya itu halaman 1 judulnya ya. Ya. Ntar dulu Pak ya, ntar dulu. Udah ini tayangkan lah, udah betul itu. Udah? Udah tayangkan dulu lah. Cuman kita lompat-lompat nih, waktunya terbatas. Yalah, Belum, itu Pak Santemar masih buka di ininya, di WhatsApp komputernya, belum buka filenya itu. Oh iya, bukannya. Gak apa-apa, Pak Jenderal, langsung. Oke ya. Analisa saya bukan analisa wartawan, bukan juga analisa Bukoni yang meninjaunya dari berbagai dari pandangan orang sipil lah ya. Ya. Kalau saya dari seorang militer karena ini perang. Jadi karena perang itu dari perspektif doktrin dan strategi perang. Jadi doktrin perang sama yang bermain sini doktrin dan strategi. Doktrin itu what to think. Jadi doktrin itu isinya what to think. Ya, sedangkan strategi ya how to act. Nah, mana nih kok jadi kemana larinya? Nggak ditayangkan. Nggak apa-apa, nggak, itu memang kalau buka kan harus melalui Windows dulu. Tadi kan dari WhatsApp tadi. Dari WhatsApp pindah ke Windows, nanti bukanya di Windows. Saya ulangi, kalau doktrin itu what to think. Ya, what to think about war. Ya, doktrin tentang what to think, bagaimana, apa yang kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau berperang. Tetapi kalau strategi, how to act, bagaimana kita bertindak. Jadi begini, setiap negara yang berdaulat itu selalu mempersiapkan kemungkinan terjadinya perang sebagai akibat dari apa? Konflik kepentingan nasionalnya.
ya konflik nasionalnya ya terganggu terkait dengan kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan, kepentingan hubungan internasional. Jadi kalau kita mau lihat, apakah Rusia itu tidak terganggu kepentingan keamanannya? Ini dari segi apa ya? Dari segi konstitusi. Semua konstitusi negara pasti ada di sana tertulis. Melindungi segenap bangsanya, melindungi segenap tumpah darahnya itu sudah pasti ada di mana saja pun. Kalau kalau kita mau buka pembukaan preambulnya Amerika juga sama. Preambul hampir semua negara sama. Jadi kalau berdasarkan konstitusi ya, nah konstitusi itu ya kitab sucinya mereka. Nah kita buka aja nanti apa konstitusinya orang Rusia. Nah, selama negara masih ada negara di sekitarnya, ya mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terjadi gesekan. Pasti akan terjadi gangguan terhadap kepentingan nasionalnya masing-masing. Indonesia lah kita umpamakan. Ya, apa tidak bergesekan dengan kepentingan Singapura? Kepentingan nasionalnya Malaysia, kepentingan nasionalnya Rusia, kepentingan nasionalnya Australia yang ada di sekitarnya. Tapi bukan berarti tidak ada kepentingan hubungan internasional. Karena itu ada tertulis tertulis di mana di konstitusi kita. Ini contoh ya, contoh. Saya gambarkan. Jadi setiap negara, masih ada nih negara di sekitarnya, maka akan kemungkinan terjadi konflik kepentingan nasional, gesekan kepentingan nasional itu akan terjadi. Ketika diplomasi tidak bisa berjalan dengan baik, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah perang. Langsung ke halaman 4 aja, langsung ke halaman 4, Pak Putih. Langsung ke halaman A. Ya, ini what to think ya. Untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, setiap negara selalu menyusun rencana strategis. Kalau negara nggak punya strategis, ya Indonesia. Semua negara mempunyai strategi nasional. Bagaimana dia mempertahankan negaranya. Di situ mempertahankan apa? Keamanan nasional, kesejahteraan nasionalnya, kepentingan hubungan internasional. Makanya disebut apa? Strategi nasional itu selalu disebut national security strategi. Indonesia nggak punya. Kalau ada punya tunjukkan sama saya. Saya udah mengkaji itu, ya. Kemudian begini, kita harus tahu ya bahwa dari aspek doktrin militer semua strategi nasional itu dijabarkan menjadi rencana kampanye. Rencana kampanye ya. State campaign atau militer campaign, apa sajalah kampanye pasti. Ya terkait dengan ketiga tugas tadi, kepentingan keamanan, kepentingan kesejahteraan, dan kepentingan hubungan internasional. Pasti selalu mereka menyusun rencana kampanye. Indonesia nggak punya. Ya, saya dosennya kok sudah capek saya ngajarin. Nanti saya tunjukkan. Nah, itu apa? Gunanya apa rencana kampanye itu? Rencana kampanye itu sama dengan rencana kontingensi. Ya, rencana kampanye menghadapi setiap kemungkinan. Ya, setiap kemungkinan terjadinya kontingensi. Nah, Putin itu bukan orang bodoh. Ya, militernya Soviet itu bukan orang bodoh. Di apa ini ya? Saya lagi mencari buku saya lupa taruh di mana. The Art of War. Ya, The Art of War Rusia itu beda dengan The Art of War orang-orang Eropa. Berbeda juga dengan The Art of War-nya China atau Sun Tzu. Jadi Rusia itu berbeda sedikit. Nanti saya sampaikan sedikit aja ya. Karena kalau banyak kita membahas buku itu bisa 1 bulan juga nggak selesai. Nah, jadi mereka sudah menyusun jauh-jauh. Karena rencana kampanye itu ya, begitu ketika saya belajar di Inggris dan di Amerika, kalau kita belajar PD1, PD2, itu biasa mereka menyusun rencana kampanye itu bisa 4 tahunan, bahkan 5 tahunan. Lihat aja ketika Eisenhower mau merebut Normandia, mau mengalahkan Jerman, itu dari tahun 40
sampai tahun 44 dia menyusun rencana kampanye itu. Bayangkan 4 tahun. Nah, Putin sudah menyusun rencana kampanye ini, dia sudah tahu karena dia orang intelijen. Nah, rencana kampanye itu, rencana strategi itu adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu hasil buah dari apa? Esensi dari kepemimpinan kepala negaranya, kepala pemerintahannya, ya negarawannya di sana gitu loh. Dan itu udah lama kalau kita lihat langkah-langkah Putin. Lihat langkah-langkah Putin, ya. Bagaimana dia berdiplomasi ketika Presiden Bush, bagaimana dia berdiplomasi ketika Obama, bagaimana dia berdiplomasi ke Korea Utara, ke Cina dan sebagainya, bahkan Turki. Bahkan Turki, coba kalau kita lihat dalam kasus-kasus yang lama, Putin mendirikan masjid di Rusia, si Erdogan diundang nggak? Jadi memang dia sudah persiapan berdiplomasi. Tapi dia juga pengen tahu mana negara-negara ini yang bakal mendukung saya, mana negara-negara ini yang akan terlibat melawan saya. Udah lama ini dia pikirkan. Jadi di kampanye militer itu ada cara bertindak. Yang pertama diplomasi. Yang kedua, ya politik. Politik itu apa? Dia coba bagaimana politik yang sama dengan dia. Yang sama dengan dia ideologinya. Ya. Kemudian politiknya dia itu juga bermain di mana? Ada geopolitik, geoekonomi, geostrategi, geo apa? Satu lagi geomiliter atau geopertahanan namanya. Jadi ini sudah dia ini luar biasa ya. Kalau seorang militer melihat dia yang mengerti tapi ya banyak yang tidak tahu doktrin sama strategi. Makanya saya dari perspektif doktrin. Ya, nanti kita buka di sini pelan-pelan. Oke lah. Di antara kita ini saja di Zoom ini ada yang suka perang, ada yang anti perang. War and anti-war ada. Tapi mengapa perang itu terjadi? Sudah saya katakan tadi kan urutannya. Jadi kalau tadi Pak Paul bilang, apakah Putin sudah melaksanakan ideologi Pancasila? Di buku saya sudah saya sampaikan bahwa Pancasila itu ya bukan hanya ideologi, bukan hanya dasar negara, tapi bukan juga the way of life, tapi Weltan San Chow. Pandangan dunia. Coba kalau kita lihat, ini terkait dengan ini dulu ini. Ini terpaksa bermain di ideologi kan? Sebenarnya saya bicara doktrin, ideologi juga doktrin sih sebenarnya. Jadi kalau saya sudah pernah ke Rusia, ya. Saya studi luar negeri saya itu waktu saya Lemhanas saya ke Rusia. Saya tanya ideologi, saya ketemu sama wakil menteri luar negerinya loh ya, berdialog langsung, tatap muka. Ketika saya tanya, ideologi Anda masih komunis? Marah dia. Tidak, ideologi bukan lagi komunis, jenderal, katanya sama saya. Be careful to say we are komunis. Terus apa? Saya bilang, karena setahu saya kalian ideologinya komunis. Oh bukan, kami sudah, ideologi kami apa? The welfare state. Negara sejahtera. Nah, kalau kita bilang negara sejahtera, bukankah ada ideologi Pancasila di situ? Nah, kalau kita melihat dari sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Rusia itu negara sekuler, tapi bukan melarang orang beragama, orang bertuhan di sana, enggak. Bertuhan silakan. Ya, mau beragama juga silakan, tetapi jangan agama mencampuri urusan negara. Itu enggak boleh. Itu langsung diselesaikan. Bukankah Putin juga beragama? Bukankah dia bertuhan? Ya, dia itu termasuk Kristen Ortodoks, sama Perdana Menterinya sekarang. Berdua itu sama. Jadi kalau dibilang mereka bukan beragama ya keliru juga. Jangan dikembangkan PKI di Indonesia. Komunis itu tidak beragama, salah lagi. Dan kalau Pak Paul teliti ya, Rusia itu lebih Kristen loh dari Amerika. Jangan dikira enggak, lebih Kristen. Yang kedua, kemanusiaan yang di dalam beradab. Jangan dikira Putin ini enggak punya rasa kemanusiaan. Saya kan sudah katakan, kalau kita berjuangannya masalah hak asasi manusia, tapi ada hak asasi negara. Hak asasi negara, negara itu di situ apa? Hak berdaulat, pemerintahnya berdaulat. Karena negara itu ada pemerintahan. Ya, ada kedaulatan, haknya dia berdaulat. Ada rakyat di situ.
ada wilayah yang berdaulat. Dia nggak mau gara-gara dikatakan dia, ini isu ini banyak sekali ya, dikatakan, oh Rusia itu invasi. Ada yang mengatakan ini isu-isu ya, Rusia itu invasi, menganeksasi. Yang kedua, invitation apa bukan? Ya, dia diundang untuk berperang atau bukan? Yang ketiga, demilitarisasi. Macam-macam aja. Tapi kalau dari aspek doktrin dan strategi, mari kita kupas. Ya. Mari kita kupas pelan-pelan. Jadi gini lah ya. You may not tidak suka terhadap perang. Tetapi perang suka terhadap Anda, itu persoalannya. Itu kata si Trotsky ya. Trotsky itu adalah orang Rusia, ya, Ukrainian Rusia yang revolusioner. Buka aja sejarah dia, siapa yang membunuh dia. Ya, dia Marxis juga itu. Tapi itulah, kita tidak menyukai perang, tapi perang ya dia suka di manusia. Itu kata Trotsky. Nah, itulah kira-kira kata pengantar ya. Yang kedua lanjut, Pak ini Stephen Holy boleh masuk tapi jangan ngomong ya, karena ilmunya di bawah kopral. Saya nggak suka. Ya, silakan masuk tapi jangan ngomong. Nanti ingin terkenal aja dia, mulutnya nggak karuan-karuan, tidak sesuai. Nah, ini Pak Paul, ini saya buat di doktrin kita. Ya, itu rencana strategi TNI itu jabarannya dari strategi nasional. Jadi semua negara punya perencanaan strategis. Ya, perencanaan strategi gabungan. Lihat, Pak Putin itu tidak hanya serangan darat, serangan udara, serangan laut, gabungan. Ya, ini hasil dari perang Normandy dulu. Ya, MacArthur menyampaikan ketika dia menjadi panglima di Pasifik, Eisenhower di Eropa sana. Ya, operasi mandiri, operasi Matra angkatan, go to hell. Makanya sejak itu mulailah didirikan namanya sekolah operasi gabungan di Amerika. Di mana-mana lah. Jadi memang harus ada perencanaan strategi gabungan. Nah, perencanaan kampanye itu sama dengan rencana kontingensi. Dulu saya di staf operasi, ini 2024 akan terjadi pemilu. Itu sudah ada rencana kontingensi. Kalau terjadi chaos atau krisis pada saat pemilu. Tapi saya nggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu sekarang apakah TNI masih membuat itu. Ya, kemarin saya ada koordinasi sama senior saya. Ya, ini gimana TNI ke depan ini melihat situasi kayak begini. Nah, yang begini-begini ini harus ada. Nah, aduh, mana ini diganggu lagi. Jadi rencana kampanye itu ada yang dipersiapkan. Kalau kita lihat di situ ada yang dipersiapkan. Nah, karena kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan sistem senjata, kemudian tokoh-tokoh intelektual, maka rencana kontingensi itu atau rencana kampanye itu dibuat selama 2 tahun. Saya belajar ke Inggris, mereka saya tanya, Anda membuat rencana kontingensi berapa lama? Dia bilang 2 tahun. Itu pada jago-jagonya semua itu, bukan hanya militer. Ada tokoh-tokoh teknologi perang, teknologi persenjataan, semua. Ya. Eisenhower waktu perang Normandy, dia menunggu tank amfibi supaya bisa terwujud. Tetapi nggak datang-datang tank amfibi itu, makanya dia menggunakan landing ship. Makanya banyak yang korban kan, karenanya seperti kapal-kapalnya tidak seperti tank. Kalau sekarang kan tank bisa di laut, bisa merapat sampai kemana ke sasaran. Kalau dulu tidak, dia harus landing dulu, barulah mereka merebut. Tapi banyak yang korban kan. Di Normandy itu berapa korban tuh dihajar sama Jerman. Nah, ada itu kalau perencanaan asumsinya benar, maka dilanjutkan ketika terjadi krisis. Tapi ada perencanaan yang tidak dibuat. Nah, ya ada perencanaan yang tidak dibuat. Ya kalau terjadi, yaitu tiba waktu, tiba akal. Nah, ini yang kalau di Indonesia biasanya kayak gitu. Tiba waktu, tiba akal. Karena selalu diajarkan di akademi itu 5 menit terakhir, 5 menit terakhir.
Nah ini doktrin-doktrin seperti ini udah parah, ini nggak bener ini. Jadi ini rencana kampanye. Jadi kalau Putin sudah mempersiapkan lama sekali. Saya mengamatinya tuh, wah ini orang, ini betul-betul mau perang ini. Makanya isu yang belakangan muncul apa? Kalau negara lain terlibat, Amerika terlibat, apa segala macam, Cina akan turun tangan. Korea Utara juga sudah begitu. Tapi sekarang kelihatannya ada negara-negara yang sudah masuk dalam, ya kalau bagi Putin itu blacklist lah buat dia kan. Sudah dibikin, sudah dibentar sama dia. Oh ini. Korea Selatan sudah mulai coba-coba senjatanya juga ke Korea Utara. Memang ini buntutnya nanti bisa perang dunia di mana-mana. Bahaya memang ini. Kita harus siap-siap lah. Jadi inilah perencanaan kampanye. Ya, perencanaan kampanye. Nah, kita sudah kita kehilangan sekarang. Ya, waktu Trikora, Papua, itu juga rencana kampanye. Ya, bukan tidak gitu ya. Lanjut dulu ke apa? Ke halaman ini kita tinggal ya, karena halamannya saya nggak sempat ini, waktunya banyak sekali. Nah, ini kalau kita mau berperang ya, ini udah harus dipikirkan ini. Ya, harus sudah dipikirkan ini satu demi satu kalau kita mau menang perang. Tapi tinggal dulu ini, lanjut berikutnya aja dulu lah. Lanjut berikutnya, Pak, ini. Jadi ini juga dari doktrinnya. Ini doktrin intelijen. Doktrin intelijen itu ya ada 9 komponen intelijen strategi, yaitu meliputi apa? Komponen geografi. Lihat Putin, dia melihat kedaulatannya dia lihat geopolitik, geografinya itu. Ya, menurut doktrin, siapa yang berada dulu di garis depan itu dialah yang akan memperoleh kemenangan. Dan di doktrin militer, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Ini tuh diwaspadai ya. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Itu doktrin. Doktrin Rusia juga seperti itu. Makanya dia terganggu geografi dia, terganggu keamanan dia nggak peduli, dia serang. Tapi kan bukan sebelumnya dia berdiplomasi. Jadi tanda-tandanya mau terjadi kampanye militer ketika diplomasi gagal, ya politiknya sudah bertentangan. Yang ketiga, biasanya negara yang mau menyerang itu semua orang-orang kedutaannya yang dipindahkan, ya ditarik kembali. Yang keempat, embargo ekonomi. Kalau tidak bisa ekonomi, dia hajar pakai kekuatan militer. Ya, politik militer namanya. Itu kampanye, tanda-tandanya udah jelas. Itu cara bertindak yang fleksibel. Tapi kalau negara itu nggak mau diajak berdiskusi, berdialog, berdiplomasi, ya perang jawabannya. Ya, itu. Jadi jangan disalahkan Putin. Oh, dia invasi, dia invitation, dia diundang. Dia di-invite. Hati-hati loh ya. Sekarang orang kalau mau menginvasi itu melanggar hukum. Sekarang pertanyaannya, pasti bertanya kan, apakah Putin melanggar hukum perang? Nah, itu tadi komponen geografi ya. Sekarang komponen sejarah. Kalau kita lihat komponen sejarah, apakah Ukraina dan Rusia itu tidak bersaudara? Apakah mereka bukan dari satu suku bangsa? Coba dicek, apakah Ukraina ada suku bangsa dengan Amerika atau dengan NATO? Nah, dia melihat dari sana. Kemudian komponen politik militer. Kalau Eropa yang tergabung dalam NATO berbeda dengan kalau dulu Pakta Warsawa ya, kalau sekarang kan tidak, CSTO. Artinya Cooperative Security, ya, Treaty Organization. Ya. Jadi berbeda politik militernya, politik negaranya juga beda. Nah, ekonomi Rusia sama ekonomi orang Eropa kan beda. Kenapa Putin nggak mau masuk Uni Eropa? Kenapa dia tetap mempertahankan rubel, bukan euro? Nah, itu harus dipikirkan juga. Bagaimana sudah dipersiapkan sama Putin nggak ekonominya? Tapi di sini tadi Pak Paul menyatakan kalau perang berlarut, hancur nggak? Ya sama-sama hancur semuanya. Ya sekarang rubel aja udah turun kalau nggak salah 40% ya. Ya itu tadi memang sama-sama hancur. Makanya Sun Tzu mengajarkan apa? Jangan sampai perang itu berlarut.
Nah, tapi kalau Indonesia maunya perangnya berlarut sampai ke desa-desa. Tapi apakah masih dipakai itu nggak tahu ya. Kemudian komponen sosial terkait dengan sosial budaya ya. Kalau dari aspek Pancasila, negara Uni Soviet yang dulu atau negara Rusia yang sekarang yang terpecah-pecah pun itu terdiri dari berbagai negara, berbagai suku bangsa, berbagai macam budaya. Lebih mungkin dari Indonesia ini lebih banyak budaya di sana daripada budaya kita. Jadi kalau dibilang mereka tidak melakukan ideologi yang sama dengan kalau Pancasila itu kan hanya namanya aja di Indonesia. Ya, itu pandangan dunia kok. Weltan Sencaung itu pandangan dunia. Dia sosial budaya, bahasa saja. Saya dulu bingung ya. Bingungnya begini, ini gimana Rusia ini bahasanya bermacam-macam. Bagaimana mengeluarkan perintahnya? Loh, tentaranya beda-beda. Bayangkan aja, itulah kelemahan dia juga. Nah, kalau dibilang komponen ilmu pengetahuan dan teknologi, apa ilmu pengetahuan dan teknologi persenjataannya mereka atau pengetahuan yang lain? Dia ketinggalan dari negara-negara Amerika. Oh, tunggu dulu. Bahkan saya dulu ya ke Rusia, saya kan ke Belarus ya. Nah, ke Belarus karena Belarus itu yang banyak memproduksi senjata-senjata. Mereka tuh mengambil filosofinya atau budayanya orang Asia, karena Rusia itu separuh Eropa, separuh Rusia. Itu ilmu santet dipelajari sama dia. Ilmu santet dipelajari sama dia. Dia berpikir bagaimana pesawatnya siluman tidak kelihatan, begitu dia masuk ke daerah lawan baru dia muncul. Itu udah dirancang sama mereka. Jangan-jangan ini kekuatan udara mereka belum dikerahkan, mereka udah siap dengan pesawat siluman itu. Bagaimana dia pesawat itu masuk? Tidak kelihatan. Tidak bisa ditangkap radar. Begitu dia mau melepaskan senjatanya, baru muncul dia. Nah, yang begini-begini nggak dipelajari. Makanya kok sampai hari ini kekuatan udaranya kok belum dikerahkan secara full. Artinya belum full out ya, sama senjata nuklirnya. Nah, sekarang masuk ke komponen transportasi dan teknologi. Emang dia transportasi dan telekomunikasi. Mereka ketinggalan? Oh, enggak. Makanya itu Pak Ponto itu BAIS, Badan Intelijen, tapi nggak ngerti dia membahas intelijen. Ini doktrin intelijen strategi. Nanti kapan-kapan kita bicara doktrin ya secara lengkap. Kemudian komponen biografi. Komponen biografi itu tokoh perorangan. Kalau kita menganalisa Putin dengan Presiden Ukraina si Zelensky atau apa namanya ini ya, saya jadi lupa juga namanya, sulit banget. Kita harus lihat tokoh perorangannya. Ini satu orang sudah lama berkecimpung ya di bidang perang, intelijen dan sebagainya. Sementara ini komedian. Ini saya bukan membela Putin dan bukan membela Presiden Ukraina. Saya membahasnya dari aspek intelijen strategis. Ya. Saya lihat Putin itu lahir tahun 52 ya. Kemudian kalau Presiden Ukraina lahir 25 Januari tahun 78. Kalau dari perhitungan Cina, Putin adalah bersio naga. Sementara si Zelensky ini bersio ular karena belum masuk Februari. Jadi belum masuk belum masuk Simcia. Jadi baru bulan Januari dia termasuk sio ular. Sio ular berkepala kambing. Ya, sementara yang satu sio naga. Naga sama ular ya nggak pernah menang lah ular. Ya, ini ya kalau kita mau teliti lagi lebih banyak lagi. Itu biografi seseorang itu harus dipelajari. Makanya Bung Karno dulu juga dipelajari kan biografinya. Oh, kelemahannya di sini. Ya udahlah, nggak usah cerita panjang lebar nanti nggak enak, ya kan? Kemudian komponen angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata Rusia itu paling lengkap ya dibandingkan dengan angkatan bersenjata lainnya. Dulu dia ada 4 panglima. Panglima angkatan darat sendiri punya, angkatan laut sendiri punya, angkatan udara sendiri punya. Ada lagi panglima komando pertahanan udara nasional. Jadi 4 panglimanya. Ya, itu coba cek ke sana. Jadi kita ini beda, doktrinnya beda, ya beda. Amerika beda, nggak sama. Walaupun ada yang sama ya, tapi ada perbedaan. Nah, ini kalau dari perspektif doktrin intelijen ya.
Kemudian kita lihatlah, ini sebenarnya kemarin mau saya lanjut Pak, lanjut. Oi, Lai Santi Amer. Lanjut. Ah, ini sebenarnya doktrin intelijen, ya. Doktrin intelijen ada geointelijen, ada human intelijen, ada signal intelijen, banyak sekali. Ini sudah saya ajarkan di BAIS dan di BIN, Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategi. Ini doktrin ini, tapi kita nggak lengkap. Apakah BIN kita sama dengan ini? Tunggu dulu, harusnya kita bertanya geointelijennya Rusia dengan Ukraina itu seperti apa geografi intelijennya? Ya, oke, ini tinggal aja dulu, nggak sempat ngajar. Terus lanjut Pak Santi Amer. Nah ini intelijen proses, ini ajaran di dalam intelijen. Ya, ini sudah dilakukan Putin semua ini. Saya nggak jelaskan, hanya sekedar aja. Lanjut Pak, lanjut Pak Santi Amer. Ini nggak saya ajarkan lah. Ini ngajarin intelijen saya. Oke. Sampai analisa dibuat, perang telah berlangsung 14 hari. Ya. Isu-isu intelijen strategis yang berkembang sampai saat ini. Ya, apa? Rusia mengumumkan kemenangan atas pasukan Ukraina. Sudah diumumkan, Presiden Zelensky beri sinyal menyerah dan tidak ingin bergabung dengan NATO. Ini isu ya, isu-isu strategis yang berkembang. Kemudian pusat pengembangan senjata biologis, laboratorium biomasa, itu ternyata ada di Ukraina. Ya, pusat pengembangan virus. Ya, Rusia udah menemukan. Artinya apa? Itu tadi, human intelligence, geointelijen, biologi intelijen itu sudah dipelajari sama mereka. Ya. Terus no play zone, sekarang sudah diumumkan no play zone. Sebenarnya sebentar lagi ada ADIS, namanya ADIS itu Air Identification Defense Zone. Jadi tidak boleh semua pesawat terbang lewat di situ. Ya, karena sudah dikasih tahu, jangan coba kau pesawat Ukraina terbang, itu belum dirumuskan, belum diumumkan sama Putin. Satu lagi AMIS, Air Maritime. Ya, Maritime itu Identification Zone. Itu dikasih tahu, begitu kapal lewat dihabisin. Belum sampai, nanti kita lihat. Ya, dia lagi menunggu. Ini memang perang ini ya luar biasa ini kalau terjadi. Ini perang antar negara yang adidaya, ya, yang penuh dengan doktrin dan strategi. Waduh, ya. Kemudian Rusia mengumumkan negara yang tidak bersahabat. Hati-hati loh. Termasuk Indonesia juga kelihatannya kemarin itu tidak bersahabat. Ya, karena juga melanggar konstitusi, melanggar undang-undang juga, melanggar politik luar negeri kita. Katanya bebas aktif. Kalau bebas aktif ya abstain harusnya. Ya, sudah 3 kali melaksanakan perundingan perdamaian, ternyata gagal. Ini isu-isu ya. Presiden Ukraina sudah kesel dan kecewa kepada siapa? Kepada NATO, Uni Eropa, ya, dan Amerika. Bahkan Amerika ragu-ragu kan untuk membantu Ukraina. Bahkan sudah ada pernyataan tidak akan membantu. Pokoknya ini ya yang namanya peperangan informasi itu sangat tergantung kepada deception, penipuan. Kadang-kadang dia ngomong A, sebenarnya dilakukan B. Ya namanya perang, kalau sudah peperangan itu apa saja bisa dilakukan. Kemudian Rusia belum menggunakan kekuatan udara secara total ya, termasuk senjata nuklirnya, belum. Karena itu senjata pamungkas kalau di dalam perang, sapu jagat lah. Kemudian Cina dan Korea Selatan sudah siap membantu Rusia loh. Sudah dideklar secara penuh apa? Memberikan persenjataan apa? Ya secara penuh. Kemudian Presiden Ukraina kecewa juga sama Israel melalui duta besarnya kemarin. Bahwa Israel membantu hanya memberikan helm katanya. Nah, masih banyak lagi. Sekarang pertanyaan, ya, apakah itu doktrin? Doktrin itu, what is doktrin? Gitu loh. Mengapa doktrin begitu pentingnya bagi institusi militer, bahkan negara? Kita punya doktrin loh. Pancasila itu adalah doktrin, ajaran. Karena definisi doktrin itu apa yang diajarkan. Doktrin itu apa? Ya, konsep-konsep yang fundamental, berisi prinsip-prinsip ajaran yang diyakini kebenarannya.
Yang diyakini kebenarannya loh. Sudah teruji. Emang Pancasila nggak teruji? Emang doktrinnya Rusia nggak teruji? Buktinya apa? Kenapa Amerika kalah di Vietnam? Bukankah Rusia di situ saingannya? Karena Rusia sudah membuat strata perangnya itu, yang mulai dari strategi operasional, taktis, teknis, dan prosedur, itu sudah dilakukan oleh Rusia. Itu yang diadop sama Amerika ketika Amerika belum melakukan operasi gabungan. Terlambat dia. Jadi udah diatur. Nanti kita cerita tentang itulah ya. Jadi doktrin itu memang penting. Sangat-sangat penting. Karena itu cara kita berpikir, cara kita memikirkan bagaimana kita menjalankan negara ini, bagaimana kita menata perang, bagaimana kita menata negara. Tapi kalau Indonesia masih banyak doktrinnya. Oke, nanti kita bahas dengan dia. Saya tidak banyak, ini pemahaman doktrin nanti ditanya aja. Pak Santiamer, karena ini waktu terbatas ya. Kita lompat aja dulu lah. Karena ini pertanyaan dari kemarin, apakah Rusia, ini pemahaman tentang doktrin ya. Itu si Asianus tuh jangan ajarin saya doktrin politik lain lagi tuh Asianus, si Morangkir. Hope dah. Sekolahmu tadi mana? Ya, oke lah. Sekarang pemahaman kita doktrinnya. Coba buka dulu halaman ini dulu, Pak. Doktrin memberikan suatu organisasi militer pada suatu filosofi yang sama, satu bahasa yang sama, satu maksud yang sama, satu kesatuan upaya. Lah kita sekarang doktrin ideologi saja udah, doktrin politik aja sudah nggak satu sama visi, nggak satu visi, nggak satu bahasa, nggak satu misi. Ini sudah terpecah-pecah kita ya. Kalau mereka tidak ada satu semuanya, jangan coba-coba. Lanjut dulu Pak. Tinggalkan dulu ini, tinggalkan. Saya mengajarkan doktrin. Lanjut dulu Pak Lanjut dulu Pak Santiamer. Waktunya nggak sempat ini. Ya, ini. Jadi pola pikir, pola sikap, pola tindak. Ya, hebatnya mereka itu di doktrinnya militer mereka. Ini saya membuat doktrin di TNI. Ini supaya seperti ini. Ya, lanjut dulu Pak Paul. Pak Santiamer, lanjut lah, nggak sempat saya mengajarkan ini. Ini pun lanjut aja lah. Ini yang penting ya, bahwa di situ ada ajas dan prinsip. Sekarang kita lihat ajas-ajas perangnya Rusia. Lanjut Pak Santiamer. Ini ajas perang ya. Semua negara punya ajas perang, termasuk Indonesia. Ya. Tapi mengabaikan prinsip-prinsip ajas perang itu sama saja mengundang risiko, mengundang kegagalan. Coba Pak Santiamer, lanjut. Setelah ini apa? Ini lihat. Ini saya mau sampaikan, ini ajas-ajas perang masing-masing negara. Coba kita lihat, di sini ada ajas perang Rusia yang warna biru ini. Yang warna biru. Ya, lihat ini. Coba dibesarkan bisa nggak? Nggak bisa ya. Coba masing. Masing itu apa? Kalau dia menyerang, itu secara massal. Nggak mau tahu dia. Ya. Massal dan sebagainya. Itu nanti silakan, nanti kita diskusi aja lah. Lanjut. Berbeda. Masing-masing negara beda. Karena doktrinnya beda. Lanjut. Lanjut Pak Santiamer. Ini. Kemarin nggak pernah dibahas. Ya. Di dalam hukum perang, itu ada namanya, ya perang itu diatur, diikat oleh hukum internasional yang mengatur kondisi di mana suatu negara dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjatanya terhadap negara lain. Namanya jus et
belum. Itu sesuai dengan piagam PBB. Aduh, ya. Mengatur dalam cara digunakannya angkatan bersenjata dalam perang. Jus in bello. Ini belum dibahas kemarin sama Koni. Belum. Belum juga dibahas katanya ahli hukum perang. Ahli hukum internasional belum tentu ahli hukum perang. Si Iwanto itu. Jadi jus et bellum ya merupakan ketentuan-ketentuan dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain. Jus in bello dibagi menjadi aturan tentang cara dilakukannya perang, conduct of war, atau hukum Den Haag, aturan perlindungan terhadap korban perang, dan hukum Geneva. Jus et bellum dan jus in bello ya adalah dua hal yang terpisah berbeda pada hukum internasional. Jus in bello berlaku untuk semua pihak dalam konflik bersenjata, tidak peduli apakah konflik sah atau tidak sah. Dimulai dari jus et bellum. Nah ini ada aturan lain. Jadi jangan dibilang dia menginvasi, melanggar hukum HAM. Dia ya namanya Putin itu udah lihat nggak? Dia orangnya seperti itu. Ya karena sionya naga, ya apa amanat dia seperti raja. Ya jadi ini harus kita waspadai dulu ya. Oke. Saya kira sampai di sini aja Pak Paul ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan lah. Silakan tanyalah. Yuk, makasih. Oke, luar biasa. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Pak Santi Amar langsung jadi moderator. Pak Santi Amar. Teman-teman, tolong jangan keminter ya. Maksudnya gini loh, jangan keminter gini. Anda boleh berbeda, tapi jangan ngajarin gitu loh. Anda boleh berbeda, ngasih pendapat, tapi jangan ngajarin. Karena nanti kita nggak dapat ilmunya. Nanti kita akhirnya cuman sibuk debatnya nggak kepake gitu ya. Tapi saudara-saudara boleh berbeda ya. Nah, jangan masalah, dan jangan takut juga sebab Pak Jenderal kita tidak menggigit. Ya, oke. Lanjut, mana nih? Loh,